Bab 2191. Head terus menatap monster-monster besar itu. Iya, kita harus melakukannya, tapi melihat ukurannya, itu jelas bukan monster biasa. Mungkin berbahaya jika kita mendekatinya dengan terburu-buru, jadi mari kita semua ekstra hati-hati. Semua orang mengangguk. Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka membuat rencana. Iya, sebenarnya bukan rencana tetapi hanya kesepakatan bagi mereka yang memiliki kultivasi terkuat untuk memimpin, dan yang terlemah mengikuti di belakang. Mereka perlahan-lahan akan mendekati monster itu sehingga mereka bisa melarikan diri pada tanda bahaya pertama. Mereka akan berlari sejauh mungkin sambil memastikan mereka terjebak bersama dalam satu kelompok. Dari 5 orang, 4 di antaranya berada di tahap akhir level bawaan. Head adalah yang terkuat, dan belum lagi dia berasal dari pavilion 1000 daun, jadi dia akan memimpin. Kemudian, Byron dan Edric di baris kedua, lalu Frank dan Jack di baris ketiga. Sebenarnya, dengan formasi ini, tidak masalah siapa yang berada di depan, selama mereka saling menempel, jika terjadi sesuatu, mereka semua akan bernasib sama. Mengernyitkan alisnya dan kedua pedang di tangannya, Head perlahan-lahan mendekati monster-monster raksasa itu dalam posisi yang memungkinkannya menyerang dengan cepat. Matanya tidak pernah meninggalkan monster beast sekalipun. Semakin dekat mereka dengan monster itu, semakin jelas mereka bisa melihat bentuknya. Itu tampak seperti ular tapi bukan ular. Itu memiliki sisik di tubuhnya dan hanya satu mata di kepalanya, yang tertutup rapat. Yang lebih mengejutkan mereka, adalah monster ini memiliki 9 cakar, yang diletakkan rata di tanah, membuat monster itu tampak seperti sedang tidur. Aku ingat sekarang, aku pernah membaca tentang monster ini di salah satu buku kuno sebelumnya, kata Edric tiba-tiba. Mereka semua menoleh untuk menatapnya serempak. Dia tidak membiarkan mereka menggantung sambil terus berkata, monster ini adalah ular piton bercakar 9. Dilihat dari ukurannya, dia seharusnya sudah tumbuh dewasa, artinya dia harus berada pada tahap akhir pemadatan musim semi. Mendengar ini, mereka semua berhenti pada saat yang hampir bersamaan. Mereka saling memandang dengan keraguan tertulis di seluruh wajah mereka. Piton 9 cakar bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani bahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Wajah mereka segera menjadi gelap membayangkan mereka dimusnahkan oleh ular piton bercakar 9. Piton 9 cakar ini panjangnya sekitar 200 meter dan setinggi bukit kecil. Mereka berlima pasti akan mati seketika dengan satu pukulan dari cakarnya jika dia mengamuk. Pada pemikiran itu, mereka mulai membuat rencana untuk mundur. Head terbatuk ringan, dan berkata, tidak secepat itu. Tidakkah kalian semua berpikir ada yang aneh dengan ular piton bercakar 9 ini? Apa maksudmu? Kamu tidak bisa membiarkan kami menggantung seperti itu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata Frank dengan cemberut. Saudara Head, apakah Anda mengacu pada fakta bahwa kita tidak dapat merasakan aura menindas dari ular piton bercakar 9 meskipun kita hanya berjarak 40 meter darinya? Dan fakta bahwa itu tidak bergerak sama sekali sejak kita melihatnya. Seolah-olah sudah mati, tanya Jack. Head mengangguk berat, dengan sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang dikatakan Brother Jack, semua monster-monster yang kuat akan memancarkan aura yang kuat. Bahkan saat istirahat atau tidur, aura itu harus terlihat. Satu-satunya saat aura tidak terlihat adalah ketika dengan sengaja menyembunyikannya agar tetap tersembunyi. Namun, ini tidak terjadi karena ia memilih untuk berada di tempat terbuka untuk dilihat semua orang. Aura yang kuat juga bisa disebut kekuatan yang mengesankan. Seorang kultivator yang kuat akan memiliki kekuatan yang mengesankan di sekelilingnya, dan seorang kultivator yang lemah akan selalu kehilangan kehadirannya jika dia berdiri di sebelah kultivator yang kuat. Bab 2192. Mereka sangat dekat dengan piton 9 cakar, sekitar 100 yard atau lebih, tetapi mereka masih tidak merasakan aura kuat yang berasal dari 9 piton cakar. Hal itu justru membuat mereka semakin gugup. Ditambah dengan fakta bahwa ular piton bercakar 9 itu tidak bergerak bahkan tidak terlihat seperti bernafas, jadi semua orang setuju dengan tebakan Jack. Head menganggap pengetahuan Jack luar biasa, meskipun kultivasinya tidak tinggi. Begitu dia membuka mulutnya, Jack tahu apa yang ingin dia katakan. Kamu sangat pintar, kakak Jack. Itulah yang saya maksud. Ular sanca bercakar 9 ini tidak bergerak sama sekali. Tidakkah menurut Anda ini aneh sekali? Seolah-olah, tidak hidup tapi, mati.
Jack mengangguk dan menatap ular piton bercakar 9 di depannya. Piton 9 cakar tidak bergerak dari posisinya sama sekali. Dia tidak bisa merasakan aura apapun, bahkan nafasnya pun tidak. Jack mengerutkan kening dan berkata dengan pasti, kurasa ular piton bercakar 9 ini sudah mati. Brian mengangguk juga dan berkata, kakak Jack benar, saya juga berpikir begitu, tetapi bagaimana piton 9 cakar ini mati di sini? Frank langsung merasa tidak nyaman ketika mendengar pujian Head dan Byron yang murah hati terhadap Jack, dan cara mereka memandangnya dengan mata yang dipenuhi dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Lagi pula, dia tidak membuat kesimpulan yang sama seperti Jack, dan kehilangan pusat perhatiannya. Dia mengejek dan berkata, bukankah kalian semua terlalu cepat mengambil kesimpulan? Saya tidak berpikir ular piton bercakar 9 ini mati. Bagaimana bisa monster-monster sebesar itu mati di sini? Mengapa monster-monster lainnya tidak makan? Itu jika benar-benar mati. Bagaimana mungkin mayatnya masih utuh? Jack mengabaikan kata-kata Frank, dia bahkan tidak memandangnya. Sebagai gantinya, dia menatap Head dan berkata, ayo percepat langkah kita. Tidak peduli apa, pasti ada yang salah dengan piton 9 cakar ini. Head mengangguk, juga mengabaikan kata-kata Frank. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke depan, dengan cepat mendekati piton 9 cakar. Wajah Frank memerah karena marah, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras, tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat mereka semua mengabaikannya. Setelah mempercepat, mereka hanya butuh 5 menit untuk mencapai piton 9 cakar. Sisiknya bersinar di bawah sinar matahari, dan Jack bahkan bisa melihat lumpur bercampur dengan sisiknya. Mereka berlima sangat dekat sehingga tidak ada apapun tentang ular piton bercakar 9 yang bisa lolos dari pandangan mereka. Head mengitari ular piton raksasa bercakar 9 dan sampai pada kesimpulan yang pasti. Dia tidak bernafas jadi dia pasti sudah mati. Jika dia hidup, mustahil dia tidak bereaksi sama sekali terhadap kehadiran kita di sini. Selain itu, ada bau busuk yang keluar darinya. Yang lain mengerutkan kening bersamaan begitu Head mengatakan itu. Byron mendekati cakar terbesar, dan menatapnya lama. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, aku ingin tahu bagaimana orang besar ini mati, dan mengapa monster-monster lain tidak memakan mayatnya. Bukankah monster yang kuat dianggap sebagai suplemen untuk monster-monster lainnya? Head mengangguk. Kamu benar. Bau busuk itu membuktikan bahwa ular piton bercakar 9 ini sudah lama mati, dan anehnya masih utuh di sini. Bab 2193. Edric terkekeh dan berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu aneh. Lagi pula, kita tidak di luar. Dunia di tempat rahasia untuk sumber daya ini sangat berbeda dengan dunia luar. Mungkin monster-monster di sini tidak suka memakannya, mayat monster-monster lainnya. Head dan yang lainnya mengangguk, penjelasan ini nyaris tidak bisa diterima. Jack tidak mendengarkan diskusi mereka, tetapi sebaliknya, dia berjinjit dan melihat ular piton bercakar 9 dari atas ke bawah. Dia mendorong ujung jari kakinya ke tanah, mengaktifkan energi sejatinya, dan terbang ke udara. Dari atas, dia melihat ke bawah ke piton 9 cakar. Dia berada sekitar selusin yard di udara ketika dia melihat cahaya redup berkedip di bawah kepala ular piton bercakar 9. Cahayanya sangat lemah sehingga bisa dengan mudah diabaikan. Dia pasti akan melewatkannya jika bukan karena fakta bahwa dia melihat ke bawah dari atas. Sudut mulut Jack melengkung menjadi senyuman, dan dia bergegas menuju tempat cahaya itu memancar. Ular sanca 9 cakar yang besar itu melingkar seperti obat nyamuk bakar, dan bagian bawah kepala ular sanca itu adalah tempat cahaya memancar. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Head pernah berkata rumput berjiwa dan bunga berjiwa akan pergi ke siapapun yang pertama kali menemukannya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memperingatkan mereka karena dialah yang pertama kali menemukan cahaya. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya beringsut lebih tinggi saat dia bergegas menuju cahaya. Namun, begitu dia berada 5 atau 6 meter dari kepala ular sanca, dia terlempar ke belakang dengan keras seolah-olah dia telah menabrak selembar kaca transparan. Matanya melebar karena terkejut. Jelas tidak ada apa-apa di sana, tapi sepertinya ada lapisan temperet gelas yang tidak bisa dipecahkan. Dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Keributan yang disebabkan olehnya menarik perhatian 4 lainnya. Mereka semua menatap Jack dengan heran. Head mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Jack, apa yang baru saja terjadi? Apakah itu arai yang baru saja Anda temui? Mata Jack berkedip sedikit,
dan dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dia hadapi tetapi dia tahu pasti bahwa rencananya telah digagalkan. Dia terbatuk ringan dan menunjuk ke arah kepala ular sanca itu. Ada cahaya yang memancar dari bawah kepala ular sanca itu. Saya sedang dalam perjalanan untuk memeriksanya ketika saya menabrak sesuatu yang transparan. Begitu Jack mengatakan itu, 4 lainnya terbang ke udara, dan melihat ke bawah ke piton 9 cakar. Di bawah bimbingan Jack, mereka menemukan target. Ada cahaya fluorescen yang memancar dari posisi kepala piton, tetapi karena jarak dan halangan dari kepala piton, mereka tidak bisa melihat apa yang mengeluarkan cahaya. Namun, karena cerdas, mereka tahu bahwa itu pasti sesuatu yang baik bahkan jika itu bukan rumput beraroma atau ramuan berjiwa. Bahkan, itu bisa menjadi harta karun utama karena memancarkan cahaya putih dan dijaga oleh ular piton bercakar 9. Mata semua orang langsung menyala, dan gelombang menembus hati mereka. Mereka telah melakukan perjalanan melintasi bukit begitu lama, membunuh beberapa monster, dan mengumpulkan beberapa rumput dan bunga yang bersemangat, tetapi semua ini tidak ada gunanya. Sekilas, mereka tahu bahwa benda yang memancarkan cahaya fluoresen pastilah luar biasa. Head terkekeh, menoleh, dan menatap 4 lainnya dengan mata yang baik. Aku menduga item itu adalah rumput berjiwa. Nilai dari rumput berjiwa ini pasti sangat luar biasa jika dijaga oleh monster-monster yang begitu kuat. Kita pasti bisa mendapatkan harga tinggi untuk itu begitu kita mendapatkannya. Bab 2194. Jack melihat kilatan keserakahan di mata Head. Dia adalah orang yang terus mengatakan bahwa ramuan roh dan rumput roh akan menjadi milik siapapun yang pertama kali menemukannya, tetapi dari cara dia tidak menyebutkannya sama sekali, jelas dia telah melupakan aturan dasar ini. Jack tidak bodoh. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Hanya saja akan sulit baginya untuk menyelidiki item dengan penghalang transparan di jalan. Frank tertawa mengejek dan memandang Jack dengan jijik. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba bergegas ke sini dan sekarang kucing itu keluar dari tas. Kamu berencana untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Jack berbalik menghadapnya tiba-tiba. Ya Tuhan, dia sangat menyebalkan. Kenapa dia terus menggangguku? Apakah kamu memukul kepalamu sendiri? Apakah kamu lupa aturan dasarnya? Bahwa rumput roh dan bunga roh adalah milik siapapun yang menemukannya. Wajar bagiku untuk memanennya karena akulah yang menemukannya. Kata Jack tanpa basa-basi. Wajah Frank menjadi gelap mendengar kata-katanya. Dia tidak mengharapkan Jack untuk berbicara kembali padanya. Dia akan membuat comeback padanya ketika mereka semua mendengar suara langkah kaki yang datang dari lingkungan mereka. Mereka berlima tertegun sejenak, dan mereka dengan cepat turun dari udara. Lagi pula, berada di udara terlalu mencolok. Setelah mendarat, Byron mengerutkan kening. Sepertinya seseorang juga menemukan ular piton bercakar 9. Apakah kamu baru saja melihat dari mana orang-orang itu berasal? Dia bertanya dengan nada tergesa-gesa. Mereka semua menggelengkan kepala. Mereka semua terburu-buru untuk keluar dari ruang udara, dan hanya melihat sekilas sebelum melakukan itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setelah mendarat, mereka membentuk kelompok yang gugup dan tidak melihat apa-apa. Kita seharusnya mengeluarkan inti roh itu segera setelah memastikan bahwa piton 9 cakar itu bukan ancaman. Kata Head gugup. Kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memikirkannya lebih awal. Piton 9 cakar adalah monster-monster level pegas, intinya yang bersemangat pasti bisa mendapatkan harga tinggi. Kakak senior, ini benar-benar mati, kata suara tajam tiba-tiba dari kejauhan. Mereka semua melihat ke arah secara serempak, hanya untuk melihat bahwa 7 orang telah tiba, dan jarak mereka kurang dari 50 meter. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga Head dan yang lainnya semua tercengang. Kenapa mereka tiba-tiba begitu dekat dengan kita? Aku tidak melihat mereka datang sekarang. Kata Frank dengan bibir gemetar. Mereka berlima berdiri di depan 9 ular piton cakar sebelumnya. Mereka mendengar langkah kaki tetapi tidak melihat siapapun, jadi mereka mengira orang-orang itu datang dari samping atau belakang ular piton bercakar 9. Mereka tidak pernah berharap mereka muncul tepat di depan mereka. Namun, ketika mereka berlima membentuk lingkaran, mereka tidak menemukan siapapun yang datang dari arah itu sama sekali. Jika orang bersuara tajam itu tidak tiba-tiba berbicara, mereka tidak akan menyadari bahwa ada orang ke arah itu sama sekali. Pupil mata Jack sedikit gemetar.
Kemunculan mereka yang tiba-tiba memberinya perasaan deja vu, sama seperti cara dua bersaudara Olsen muncul di depan mereka sebelum mereka memasuki tempat rahasia untuk sumber daya. 1 detik tidak ada seorang pun di sana, tapi detik berikutnya mereka tiba-tiba muncul di hadapannya. Ada total 7 orang, semuanya mengenakan jubah hitam dengan tengkorak bersulam di dada mereka. Dari sini saja, mereka bisa tahu pendatang baru itu dari paviliun mayat. Jack tahu lebih banyak tentang paviliun mayat daripada orang-orang di sekitarnya karena dia telah menghadapi beberapa kelompok murid paviliun mayat di Gunung Binatang. Bab 2915, Tuan benar. Ada hal-hal yang sangat bagus di tempat ini. Pria yang berdiri di depan berkata dengan dingin. Begitu pernyataan ini keluar, yang lain terkejut tetapi tidak mengungkapkannya di wajah mereka. Jack, bagaimanapun, dengan cepat menundukkan kepalanya dan bersembunyi di balik hat, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Dia melakukan semuanya dengan sangat hati-hati sehingga, kecuali Frank, tidak menyadarinya. Satu-satunya alasan Frank melihatnya adalah karena dia berdiri di belakang Jack selama ini. Frank mencibir dan menatap Jack dengan pandangan menghina. Yah, sepertinya seseorang telah kehilangan semua kemampuannya. Mengapa kamu bersembunyi di balik broter hat? Jangan bilang kamu takut pada murid paviliun mayat. Sudut bibir Jack berkedut. Dia tidak bisa diganggu dengan Frank saat itu, prioritasnya adalah memastikan wajahnya tetap tersembunyi karena orang yang disebut sebagai kakak senior, adalah pria bertopeng yang dia lihat di Gunung Binatang. Pria bertopeng itu masih mengenakan topeng di wajahnya, yang persis sama dengan yang dia lihat hari itu, bahkan suaranya pun sama, jadi pasti orang yang sama. Yang benar-benar mengejutkan Jack adalah bagaimana pria bertopeng itu bisa memasuki tempat rahasia sumber daya ketika dia jelas-jelas berada di level pemadatan pegas. Itu melanggar aturan bagi mereka yang berada di luar tahap akhir level bawaan untuk masuk. Dia menghembuskan napas dengan lembut, membuang pikiran yang mengganggu ini ke bagian belakang pikirannya untuk saat ini, dan dengan cepat mengeluarkan topeng yang tampak biasa dari kapal roh biji master. Kemudian, dia buru-buru meletakkannya di wajahnya. Frank, yang telah mengamati Jack selama ini, mengerutkan kening sambil berpikir. Head dan yang lainnya tidak peduli dengan pertengkaran di antara mereka berdua. Mereka bertiga berdiri di garis depan dan dengan sungguh-sungguh mengamati 7 murid paviliun mayat yang berhadapan langsung dengan mereka. Itu akan menjadi 5 lawan 7 jika pertarungan tidak dapat dihindari, dan ketujuh lawan mereka berada di tahap akhir level bawaan. Adapun mereka berlima, salah satunya hanya tahap menengah dari tingkat bawaan, jadi mereka pasti tidak akan cocok untuk mereka. Para murid paviliun mayat dapat berbicara tanpa peduli di dunia karena mereka tahu bahwa mereka memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan di pihak mereka, jadi tidak perlu takut pada Head dan yang lainnya sama sekali. Sudut bibir Head berkedut, dia punya firasat buruk tentang ini. Pria bertopeng itu melangkah maju dan menatap Head dengan dingin. Dia tidak memperhatikan Jack sama sekali. Tersesat atau mati. Meludah pria bertopeng itu, kata-kata yang dilontarkan pada Head dan yang lainnya, yang semuanya tersentak pada saat yang sama. Ekspresi di wajah mereka seolah-olah ayah mereka telah meninggal. Pria bertopeng ini terlalu sombong. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Entah tersesat atau mati. Meskipun Head mungkin tampak lembut dan banyak bicara di permukaan, dia juga cukup arogan. Dia tidak akan pernah menerima penghinaan semacam ini dengan berbaring. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan berkata, saya tidak memiliki konflik dengan Anda, namun Anda mengabaikan semua etiket. Bagaimanapun, paviliun mayat adalah asosiasi klan kelas 4. Pria bertopeng itu memotong sebelum Head menyelesaikan kalimatnya, berhenti melontarkan omong kosongmu padaku. Bab 2196. Kalian orang-orang munafik hanya berbicara tentang etika dan rasa malu. Jangan bilang kalian hanya mencoba menyelamatkan muka dengan tidak tersesat. Kalian jelas ingin bertarung dengan kami untuk mendapatkan sepotong kue. Begitu pria bertopeng selesai berbicara, pria berjanggut yang berdiri di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Setiap dari kalian pengecut, adalah munafik. Jelas kalian tidak ingin menyerahkan harta dan hanya ingin mencari alasan, benar, untuk membenarkan diri kalian sendiri. Kami bukan orang munafik seperti kalian, dan kalian berani melawan kami, untuk harta karun. Mungkin kamu harus melihat dirimu di cermin sebelum itu. Wajah Head menjadi gelap. Selama bertahun-tahun hidupnya, tidak ada yang pernah mempermalukannya seperti ini. Dia dengan marah menunjuk pria berjanggut itu dan berteriak, kami bukan orang munafik.
Kamu yang jelas-jelas salah di sini, tapi kamu menuduh kami munafik. Jack melengkungkan sudut mulutnya tanpa daya. Dia sudah tahu dari nada bicara Head bahwa dia sebenarnya takut dan memaksa dirinya untuk berbicara kembali untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan kapaknya yang terbuka untuk menunjuk ke wajah Head. Kalian orang-orang munafik suka bermain-main, dan kami, Paviliun Mayat, selalu membencimu, orang-orang munafik, paling banyak. Cepat dan tersesat jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Segera menghilang dari mataku. Jika tidak, kami akan menangis kamu berkeping-keping dan memberi mereka makan untuk anjing. Kata-kata ini sama sekali tidak sopan. Itu tidak berbeda dengan memarahi dan menunjuk seekor anjing. Tangan Head sedikit gemetar, dan segudang warna melintas di wajahnya seperti kembang api. Ekspresi yang lain mirip dengannya sementara ekspresi Jack sangat tenang dari awal hingga akhir. Matanya tertuju pada pria bertopeng dan dia menemukan bahwa kultivasi pria bertopeng itu berada di tahap akhir tingkat bawaan. Dengan kata lain, dia telah turun satu level dibandingkan sebelumnya. Kemudian, dia dengan jelas melihat bahwa pria bertopeng ini berada di level pemadatan pegas, dan karena itu mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan bahkan melompat dari tebing patah hati dengan putus asa. Namun, pada saat ini, pria bertopeng itu berada pada tahap akhir tingkat bawaan. Jack memutar matanya dan berpikir dalam hati, mungkinkah pria bertopeng itu merobohkan kultivasinya untuk memasuki tempat rahasia sumber daya? Tetapi jika ini masalahnya, pengorbanannya agak terlalu besar. Atau mungkin ada semacam pil yang dapat menekan basis kultivasi untuk sementara. Tidak peduli apa, pria bertopeng ini pasti telah melalui rasa sakit ekstra untuk memasuki tempat rahasia sumber daya. Lebih baik menghindari konflik habis-habisan dengan mereka. Meskipun pria bertopeng ini telah jatuh satu level, dia pernah berada di level pemadatan pegas. Tentunya keterampilan dan teknik seni bela diri yang dia latih tidak bisa ditangani oleh keempat orang lainnya. Jack mengerutkan kening, berpikir bagaimana dia harus memberitahu mereka apa yang dia ketahui dan membawa mereka ke tempat yang aman. Akan terlalu mendadak jika dia pergi sendiri. Yang terburuk, mereka mungkin berpikir bahwa dia menginginkan tempat di pusat perhatian. Wajah Byron menjadi hitam karena marah. Kamu telah melewati batas. Pria bertopeng itu mencibir dan maju satu atau dua langkah. Melewati batas. Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah? Orang lemah seperti kamu semua pantas mendapatkan semua intimidasi yang kamu dapatkan. Ini semakin mempermalukan mereka. Wajah Head hampir meledak karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena alasan kecil dia pergi, dia akan mengeluarkan senjatanya dan terlibat dalam perang habis-habisan dengan 7 murid Paviliun Mayat. Pria bertopeng itu tiba-tiba terbang ke udara. Melihat ke bawah dari udara, dia dengan cepat menemukan hal yang mereka temukan sebelumnya yang dicurigai sebagai ramuan roh yang berharga. Bab 2197. Aura mengesankan pria bertopeng itu sedikit lebih terkendali setelah dia mendarat di tanah lagi. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Entah tersesat atau mati. Tak satu pun dari kalian berlima akan bertahan jika kamu tinggal lebih lama lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil 10 langkah ke depan, dan aura yang mengesankan meletus dari tubuhnya. Mereka masih bisa merasakan aura itu dengan jelas meskipun mereka berada puluhan yard darinya. Head tanpa sadar mundur setengah langkah, tetapi kemudian dia memaksa dirinya untuk mundur setengah langkah itu seolah-olah dia tidak ingin memberikan keunggulan pada pria bertopeng itu. Alis Edric berkerut erat, dan dia menyapukan pandangannya ke murid-murid Paviliun Mayat. Kemudian, dia melihat anggota kelompoknya dan akhirnya berkata, Brotherhead, jangan impulsif. Anda sangat tahu bahwa tidak ada orang di Paviliun Mayat yang mudah dihadapi. Mereka tidak peduli dengan etika dan moralitas. Dari kelihatannya, mereka sangat ingin mendapatkan rumput yang bersemangat dan 9 inti ular piton yang bercakar. Mari kita tidak bertarung dengan mereka dan pergi begitu saja. Wajah Head menjadi lebih menakutkan untuk dilihat ketika dia mendengar itu. Frank menoleh dan berteriak seperti kucing yang ekornya baru saja diinjak. Aku berkata, Edric, mengapa kamu menjadi pengecut? Kita mungkin tidak memiliki keunggulan dalam jumlah tetapi itu tidak berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Bagaimanapun, peringkat kami di asosiasi klan juga cukup tinggi. Meskipun Paviliun Mayat juga merupakan asosiasi klan kelas 4,
masih ada kesenjangan kekuatan di antara para murid. Siapa tahu, orang-orang ini mungkin jadilah yang terlemah di antara asosiasi klan kelas 4. Setelah diinterogasi, ekspresi Edric menjadi sangat mengerut sehingga air bisa menetes darinya. Jack mengernyitkan alisnya, dia bisa membayangkan betapa inginnya Edric mengutuk. Jelas pria bertopeng dan yang lainnya mendengar Frank karena dia tidak repot-repot menurunkan volumenya sama sekali. Pria bertopeng itu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua murid yang mengapitnya tidak setenang dia. Dilihat dari pendirian mereka, mereka seharusnya menjadi dua saudara laki-laki junior yang paling setia dan kuat dari pria bertopeng itu. Salah satunya adalah pria berjanggut yang baru saja berbicara, dan yang lainnya tidak berbicara dari awal hingga akhir. Jack mengenalinya meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Fitur wajahnya, sebagian besar, tampak rata-rata. Matanya sekecil kacang hijau. Jika dilihat saja, orang akan dimaafkan untuk berpikir mereka milik tikus liar di pinggir jalan. Pria bermata kecil yang tadinya terdiam tiba-tiba membuka mulutnya setelah mendengar apa yang dikatakan Frank. Saya telah bertemu banyak orang yang suka menyombongkan diri di tahun-tahun saya hidup tetapi Anda, teman saya, ambil kuenya. Dilihat dari apa yang Anda kenakan, Anda harus menjadi murid klan asal Mudel dari klan kelas 3. Asosiasi. Saya bertanya-tanya dari mana asosiasi klan kelas 3 mendapatkan begitu banyak keberanian untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu di depan asosiasi klan kelas 4. Sesuai dengan kepribadiannya, Frank tidak mundur tetapi malah berkata, bukan urusanmu dari mana aku mendapatkan keberanian. Apa gunanya datang dari asosiasi klan kelas 4 ketika orang-orang dari sana bertindak begitu pengecut? Aku yakin kamu telah melakukan semua dosa di bawah langit. Jika kami munafik, maka kamu lebih buruk dari kami. Bab 2198 Wajah 7 Murid Paviliun Mayat Sehitam Batu Bara. Jack menatap Frank tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya apakah ada sekrup yang lepas di kepalanya. Sepertinya dia bersedia menyinggung siapapun selama dia bisa memamerkan keberaniannya. Edric segera meletakkan tangannya di bahu Frank dan berbisik, apakah kamu sudah gila? Ada 7 dari mereka dan lihat apa yang mereka kenakan. Semuanya dari paviliun mayat. Saat berada di situs kami berlima adalah dari asosiasi klan yang berbeda, dan belum lagi Jack hanyalah tahap menengah dari level bawaan. Jangan berpikir kita akan keluar dari ini hidup-hidup jika mereka sangat ingin membunuh kita. Bisakah kamu tidak menjadi pengecut? Bagaimana kamu bisa mendapatkan rasa hormat orang seperti ini? Tidakkah kamu mendengar bagaimana mereka mempermalukan kita barusan? Apakah kamu akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Kamu takut pada mereka, tapi aku tidak, karena aku tahu aku kuat. Meskipun murid-murid dari asosiasi klan kelas 4 sangat kuat, kami murid-murid asal klan Mudel juga tidak buruk, kata Frank dengan acuh tak acuh. Semua orang kecuali Frank berubah menjadi hijau setelah mendengar itu sementara Jack hampir tertawa terbahak-bahak. Wow, dia benar-benar percaya diri. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkannya. Pikir Jack. Pria bertopeng itu menatap Frank dengan sinis. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Suhu di daerah itu tiba-tiba turun ke titik beku, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi untuk sementara waktu. Wajah Het sehitam arang, dan tangannya masih sedikit gemetar. Piton 9 cakar kemungkinan besar telah menembus ke tingkat pemadatan ilahi dan inti roh dari monster-monster pada tingkat itu pasti bisa ditukar dengan banyak kekayaan. Dia kemudian bisa menukar semua kekayaan itu dengan pil dan keterampilan seni bela diri. Selain itu, ia menduga ada rumput roh yang berharga di bawah kepala ular piton bercakar 9 itu. Dia tidak mau melepaskan semua ini, tetapi jika tidak, mereka berlima pasti akan jatuh ke tangan pria bertopeng itu. Bahkan, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun mereka berlima untuk sementara membentuk aliansi, itu tidak berarti bahwa mereka akan mematuhi slogan, jatuh untuk satu, dan satu untuk semua. Tidak mungkin mereka bisa menang melawan murid-murid paviliun mayat yang bersatu, belum lagi pria bertopeng tirani. Setelah memikirkan semua itu, dia menghela nafas perlahan. Kemudian, dia melihat ke samping ke arah Frank, yang masih bergolak karena marah, seolah-olah dia baru saja mengalami penghinaan terburuk dalam hidupnya. Het merasa bahwa jika mereka berlama-lama, mereka akan menghadapi risiko Frank mengatakan sesuatu yang lebih ofensif. Pada saat itu, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Het memutuskan. Dia berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo pergi, kita bukan tandingan mereka.
Begitu kata-kata ini keluar, wajah Frank yang marah tiba-tiba membeku. Dia melebarkan matanya dan menatap Head dengan tidak percaya seolah-olah dia bertanya-tanya mengapa mereka harus melarikan diri. Kakak Head, apakah kamu benar-benar takut pada mereka? Bahkan jika kami bukan tandingan mereka, kami tidak bisa membiarkan mereka menghinamu seperti itu. Dengarkan apa yang mereka katakan sebelumnya. Apa yang akan dikatakan orang lain tentang kami jika kami melarikan diri dengan kami? Ekor di antara kaki kita. Semakin Frank berkata, semakin gelisah dia. Dia merasa bahwa egonya telah diinjak-injak ke tanah, dan wajahnya memerah. Melihat ini membuat Jack memutar matanya. Bab 2199. Wajah Head berubah merah padam. Jadi bagaimana jika menyebar, dapatkah itu dibandingkan dengan keselamatan kita? Kita tidak melarikan diri dengan ekor di antara kaki kita, tetapi mengetahui kapan harus mencabut steker. Kita berlima bukan tandingan mereka bertujuh, jadi mengapa haruskah kita mempertaruhkan hidup kita seperti itu? Frank merasa bahwa Head telah salah mengartikan niatnya, dan melompat-lompat dengan frustrasi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi pengecut seperti itu. Tentu saja, aku tahu bahwa kita bukan tandingan mereka, tetapi bukan berarti kita tidak akan bisa mengalahkan beberapa dari mereka. Mengapa kita harus membiarkan mereka mempermalukan kita? Seperti ini, aku siap untuk pergi tapi kita harus pergi dengan cara yang bisa kita banggakan. Ekspresi Head menjadi menakutkan untuk dilihat setelah diceramahi oleh Frank. Dia tidak pernah menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Frank. Apa yang dia maksud dengan pergi dengan cara yang bisa kita banggakan? Apakah dia mengatakan kita harus pergi setelah memarahi mereka? Jack terkekeh. Itu adalah niatnya untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat meremehkan kebodohan Frank dan tidak punya pilihan selain memecah keheningannya. Saudara Frank, apa artinya pergi dengan cara yang bisa kita banggakan? Apakah maksud Anda kita harus membiarkan pihak lain membunuh kita setelah Anda membuat mereka marah? Frank tidak pernah menyukai Jack. Mendengar kata-katanya, wajahnya memerah karena marah sementara matanya menjadi merah. Dia berbalik dan menatap Jack dengan tajam. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Bahkan jika mereka ingin melawan kita, mereka harus menimbang kerugian mereka. Ya, mungkin ada 7 dari mereka dan hanya 5 dari kita tetapi tidak seperti kita bisa, jangan copot beberapa gigi mereka. Apakah Anda pikir semua orang sama dengan Anda? Bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan pro dan kontra. Itu karena mereka masih belum bergerak melawan kita. Dan itulah mengapa aku yakin kita akan baik-baik saja. Setelah mendengar itu, semua orang mengerucutkan bibir tanpa berkata-kata. Sepertinya otakmu benar-benar kacau. Menurutmu siapa orang-orang yang berdiri di seberang kita? Apakah menurutmu murid paviliun mayat adalah orang-orang yang baik hati yang tidak akan melakukan apapun hanya karena beberapa pro dan kontra bodoh? Kata Jack dengan dingin. Mendengar ini, Frank menjadi sangat marah sehingga dia menunjuk Jack, dan berteriak, kamu hanya melakukan ini untuk membuatku kesal, bukan? Apakah kamu pikir kami punya waktu untuk mendengarkan pertengkaranmu di sini? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, tersesat atau mati. Kata pria bertopeng sinis sebelum Jack sempat menjawab Frank. Pria bertopeng menatap mereka berlima dengan dingin sementara pria berjanggut itu membungkuk sambil tertawa. Bocah bertopeng di belakangmu benar sekali. Otakmu benar-benar kacau. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak akan mengambil tindakan terhadapmu hanya karena kami takut gigi kami copot? Kau pikir kau siapa? Anda mungkin seseorang dalam asosiasi klan kelas 3, tetapi di mata kami, Anda bahkan bukan sampah. Kata pria berjanggut itu. Kata-kata itu seperti torpedo yang menghancurkan harga diri Frank. Tangannya sedikit gemetar, dan dia menoleh dengan tajam untuk melihat pria bertopeng itu dan yang lainnya. Head mengerutkan kening, tahu betul dalam hatinya bahwa Frank akan mengatakan sesuatu yang akan mendorong mereka ke jurang yang tak bisa kembali. Bab 2200. Suasananya begitu tegang sehingga pertempuran habis-habisan hampir pecah. Head ingin lebih dari sekadar keluar dari ini dalam keadaan utuh. Itu akan menjadi kerugian besar di pihak mereka jika pertempuran benar-benar pecah. Pada pemikiran ini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih lengan Frank, dalam upaya untuk menghentikannya mengatakan apapun, sehingga mereka dapat segera meninggalkan tempat itu. Namun, Frank sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali saat dia berteriak pada murid paviliun mayat, jangan berani-berani meremehkan asosiasi klan kelas 3.
Bahkan seorang murid dari asosiasi klan kelas 3 dapat memainkan peran yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tunggu saja, setelah aku pergi, aku akan memastikan untuk menyebarkan berita tentang harta karun di sini sehingga semua pembangkit tenaga listrik akan datang berebut untuk mendapatkannya. Head dan yang lainnya mau tak mau gemetar di hati mereka begitu kata-kata itu keluar dari mulut Frank, sementara mata pria bertopeng itu menjadi gelap dalam sedetik. Apa yang dikatakan Frank mengingatkannya bahwa ada kemungkinan mereka akan menyebarkan berita tentang harta karun itu setelah mereka pergi, dan orang lain mungkin cukup berani untuk memperebutkan harta karun utama bersama mereka. Dengan kata lain, membiarkan mereka pergi sama baiknya dengan mencari bahaya. Wajah Head tidak berbeda dengan pot yang menghitam. Dia menunjuk satu jari gemetar padanya dan berkata, apa kamu gila? Apakah kamu benar-benar ingin mati sebanyak itu? Apa yang dilakukan Frank tidak diragukan lagi menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berlima. Jika Head adalah pria bertopeng, dia tidak akan pernah membiarkan mereka berlima pergi. Ekspresi Edric dan Byron seolah-olah ibu mereka sendiri telah meninggal. Byron ingin sekali menamparkan Frank di sana dan kemudian. Dia telah menemukan orang-orang bodoh, tetapi tidak pernah seseorang yang sebodoh Frank. Dasar bajingan, angkat saja lehermu sendiri jika kamu ingin mati sebanyak itu. Kenapa kamu harus menyeret kami ke bawah bersamamu? Teriak Byron pada Frank. Frank merasa dirugikan dengan semua omelan mereka karena dia masih tidak berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Edric memutar matanya dengan marah seolah-olah dia tidak mau percaya bahwa dia dan Frank berasal dari asosiasi klan yang sama. Jack juga sedikit gelisah. Dia awalnya berpikir bahwa Head adalah orang yang bijaksana meskipun dia sedikit serakah. Meski begitu, dia pasti menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, jadi tidak ada artinya untuk tetap tinggal. Dalam hal ini, akan lebih baik jika mereka semua pergi. Apa yang mereka semua remehkan adalah betapa bodohnya Frank. Frank mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya tulang punggung, tidak seperti kalian. Siapa yang ingin menjadi tidak berdaya seperti kalian semua? Jack menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan yang telah dia simpan di dalam hatinya. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu hidup hari ini. Kamu seharusnya dipukuli sampai mati dengan otak bodohmu itu. Wajah Frank menjadi gelap, dia akan menembak jatuh serangan verbal Jack, tetapi pada saat itu, pria bertopeng itu tiba-tiba menurunkan tangannya ke arah mereka. 6 murid paviliun mayat yang berdiri di belakangnya bergegas keluar, memposisikan diri mereka dalam setengah lingkaran, dan mendekati mereka berlima dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, jarak antara kedua kelompok itu hanya 100 yard, tetapi dalam sekejap mata, para murid paviliun mayat sudah mengepung mereka berlima, menghalangi semua jalan keluar mereka. Head menarik napas dalam-dalam, tidak ingin bertengkar dengan Frank. Mereka berlima dengan cepat menyesuaikan posisi mereka untuk saling berhadapan saat mereka menghadapi 6 murid paviliun mayat. Bersambung.